karena hanya orang yang suci hati boleh melihat Tuhan. Oleh anugerah kasih setia ampunilah kami Tuhan. Semua kami yang ada di ruangan ini sucikan dengan darah Yesus. Kami buka hati kami, jiwa kami. Berbicaralah Tuhan, katakan dirimu kepada kami. Kami mengenalmu, kami ingin mengenal. Beri kami roh pengertian, telinga yang tajam untuk mendengar firman dan mengerti. Dan ketika kami melakukannya, hidup kami diubah, kami diberkati, kami semakin naik, bertumbuh di dalam Engkau. Roh Kudus, cengkeram ruangan ini dan kuasai tubuh jiwa kami dalam damai sejahtera dan kemurahan. Firman disampaikan Roh bekerja, meneguhkan setiap firman-Mu dalam hidup kami dengan tanda-tanda mujizat. Kami siap Tuhan, firman-Lah dalam nama Yesus. Yang siap boleh berkata amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup kita atau apapun yang ada di dunia ini dan apapun yang terjadi, tidak ada yang kebetulan. Jadi teori takdir, nasib, suratan tangan itu bukan ajaran Alkitab atau ajaran dari Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Kalaupun ada istilah takdir nasib, itu artinya terjadi karena sebab akibat. Yang sebenarnya apa yang terjadi, ada satu hukum namanya hukum tabur tuai. Kita lihat dengan cepat Galatia 6 ayat 7. Di Komsel sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ingatkan lagi. Galatia 6 ayat 7, firman Tuhan katakan, jangan sesat. Kata sesat itu artinya jangan salah bertindak, jangan salah berpikir. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Jadi tabur tuai, lakukan, terima akibatnya. Jadi selalu ada akibat dari setiap tindakan, perbuatan atau apa yang kita lakukan. Di ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalau dalam ejaan sehari-hari, apabila ia menabur untuk memuaskan keinginan-keinginannya sendiri yang jahat, jadi keinginan daging ini maksudnya keinginan-keinginan sendiri yang jahat, ia menanam benih-benih jahat, dan pasti ia menuai kebusukan dan kematian rohani. Tetapi apabila ia menanam hal-hal yang baik dari roh, ia akan menuai kehidupan kekal yang diberikan Roh Kudus kepadanya. Haleluya. Coba ada yang tahu dulu rebelnya kayak atau apa? Ya. Rebelnya kurangi dari saya. Paling atas rebel. Baca rebel. Di atas lagi, bawah. Ya. Udah, cek ya. Perlu ada jemaat yang dilatih ya, sistemnya. Kemudian lagi
suara seseorang dan pula setelan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Jadi tidak usah kau pergi ke dukun dan membaca surat tanganmu di dukun nokoi kau, karena dia dapat ilmu dari iblis, dan iblis bapa segala pembohong. Dan dibilang namamu gak cocok, suamimu dengan namamu gak cocok, harus diganti namamu, terlalu berat namamu. Karena suratan tanganmu kalau nama begini sial tahu. Oh, udah ditakdirkan seperti ini. Jadi kalau kau sudah ditakdirkan ke neraka, ya memang harus ke neraka. Kalau ditakdirkan ke surga, ya apapun ceritanya ke surga. Oh, enggak ada itu surga. Yang percaya keselamatan, yang tidak percaya dihukum. Jadi masalah percaya atau tidak itu adalah perbuatan saudara. Haleluya. Kalau saudara berbuat mencari Tuhan, mendengar firman sungguh, lalu kau mendengar suara Tuhan, timbullah iman. Tapi kalau tidak lakukan itu, maka tidak ada iman. Jadi tabur itu judul khotbah saya hari ini, keluarga yang diberkati atau tidak. Kenapa bicara keluarga? Karena soal diberkati atau tidak diberkati itu satu paket, satu keluarga. Karena Tuhan memulai dengan satu keluarga Adam dan Hawa. Dosa itu mengerikan dahsyatnya akibatnya. Banyak orang tidak takut berbuat dosa karena mereka kurang mengerti bahwa dosa itu mengerikan, dahsyat sekali akibat. Dan banyak orang juga kurang yakin kalau melakukan firman Tuhan itu juga dahsyat hasilnya. Sehingga ada orang melakukan dosa biasa, melakukan firman biasa, sama firman kurang takut, sama dosa juga ya kurang takut. Takut akan Tuhan justru menganggap dosa itu mengerikan, tapi firman Tuhan luar biasa. Haleluya. Roma pasal 8 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Haleluya. Maut itu semua yang menyakitkan, semua yang mengerikan, semua yang mematikan. Kalau dalam bahasa Batak, tinuhur itu dosa kematian, mematikan. Dosa itu mendatangkan maut. Semua yang jelek yang mengerikan dari kerajaan maut itu dihasilkan oleh dosa. Dosa melanggar firman, berbuat, melakukan bertentangan dengan firman. Lalu buah dari perbuatan itu namanya dosa. Tapi buah dosa itu maut dan banyak lagi. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa 2000 tahun yang di Taman Eden, beberapa ribu tahun yang lalu, maka saudaraku, manusia terpisah dari Allah dan seluruh keluarganya kena. Jadi ada dosa keturunan, ada juga berkat diturunkan, ada kutuk keturunan, ada juga berkat diturunkan atau diwariskan. Dan hebatnya itu per keluarga.
Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh manusia berdosa. Roma 3:23 mengatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu dulu diciptakan sangat mulia, ciptaan yang paling dahsyat, luar biasa, seperti Allah. Kejadian 1:26 dikatakan diciptakan menurut gambar rupa Allah. Dalam Mazmur pasal 8 dikatakan manusia itu diciptakan hampir sama seperti Allah. Allah itu Bapa kita, kita anak. Tapi ketika dosa masuk ke dalam hidup manusia pertama, hilang gambar kepala, hilang kemuliaan Allah. Bahkan ahli filsafat bilang manusia itu seperti binatang. Jadi saudaraku, mengerikan. Yesaya 59 ayat 1-2. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dia ada mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Dan dia tidak berubah kuasa kasihnya, tidak berubah dan tidak terbatas. Hanya dalam ayat ini, dan pendengarannya tidak kurang tajam mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah, ada jurang, ada pemisah, ada penghalang antara manusia dan Allahnya, ialah segala kejahatanmu dan yang membuat Allah menyembunyikan diri sehingga tidak terlihat terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Intinya dosa memisahkan kita dari Allah. Ketika Allah berkata pada hari pertama manusia muka bumi diserahkan Taman Eden, lalu dia berkata kepada manusia Adam dan Hawa yang menjadi suami istri setelah diberkati Allah, semua pohon buah di taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi tentang buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan, sebab pada hari kau memakannya kau akan mati. Lalu diserahkanlah Taman Eden itu kepada Adam dan Hawa. Taman Eden itu seperti surga. Nanti kalau kita di surga bisa kita tanya sama Yesus, seperti apa Taman Eden yang dulu diciptakan Tuhan di muka bumi? Jadi surga di sempurna, supaya diciptakan Tuhan hari pertama sampai ke hari ke-6 sungguh amat baik. Manusia juga diciptakan sempurna seperti Allah. Tapi manusia bukan robot. Manusia punya kehendak bebas untuk memilih. Maka dikasih pilihan mentaati Tuhan atau melanggar perintah Tuhan. Iblis memberontak, malaikat memberontak dan namanya jadi iblis atau malaikat jahat, dilempar ke neraka. Tapi coba dia datang ke bumi, menggodai manusia yang menguasai bumi untuk membujuk manusia itu dengan pikiran keinginan dagingnya. Dalam Komsel semalam kita belajar hidup baru itu bukan hidup menurut pikiran dan keinginan daging, tapi hidup menurut keinginan roh Allah, pikiran Allah yang diberikan dalam hati anak Tuhan. Dan saudaraku, terus dibujuk pikiran, perasaan, kehendak, keinginan daging manusia, Hawa dan Adam. Akhirnya coba kompromi
Lalu Hawa mengambil buah dan memakannya dan memberi kepada Adam dan memakannya. Tiba-tiba mereka telanjang, merasa malu dan takut, tidak layak menghampiri Tuhan. Begitu Tuhan datang, mereka sembunyi. Dipikirnya bisa sembunyi dengan Allah. Lalu Allah suruh mereka tampil, tapi itulah sifat dosa, kerusakan hubungan. Dosa membuat orang ditarik terus jauh dari Tuhan, dilemahkan, dilumpuhkan kemampuan tetap pada Tuhan. Makanya begitu Allah datang, manusia lari dan sembunyi. Lalu Tuhan memanggil, manusia datang. Lalu Tuhan bertanya, apakah kau makan pohon itu, buah pohon itu? Adam menjawab, bukan aku Tuhan, istri yang kau beri pada. Jadi itu sifat kuasa dosa, enggak mau ngaku dosa. Jadi kalau saudara enggak mau ngaku dosa, itu artinya dosa sangat berkuasa dalam diri. Dan dosa yang tidak diakui tidak akan diampuni. Jadi tidak ada pengakuan dosa. Yang disalahkan adalah istri. Istrinya ditanya, Hawa, kenapa kau makan? Ular itu yang memperdaya, maka kau makan. Jadi gak selesai. Ular kena kutuk, Hawa kena kutuk, Adam kena kutuk, bumi kena kutuk, semua manusia kena kutuk. Hancur rumah tangga, tidak ada damai. Sebab damai hadir ketika Allah yang sumber damai itu terkonek dengan manusia. Sebab dikatakan di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai. Allah adalah pohon kebenaran, sumber kebenaran itu. Sifat dosa membuat orang hidup menurut diri sendiri, ego, kesombongan, iri, mempertuhankan diri, sehingga teganya si Kain membunuh adik kandungnya si Habil hanya karena persembahan si Kain tidak diterima Tuhan, persembahan si Habil diterima Tuhan. Iri dan panas marah dia dan dibunuhnya adik kandungnya. Jadi di mana ada kepentingan diri sendiri, menonjolkan diri, mengutamakan diri dan iri, kacau dan jahat, dan itu sudah terjadi, dan itu semua buah dari dosa itu. Itu kuasa mau. Jadi belum ada kenakalan remaja, tapi dosa menarik orang jauh dari Tuhan, memisahkan manusia dari Allah, merusak hubungan, seperti jurang yang tak terseberangi atau penghambat tak bisa ditebus. Seperti itu dahsyatnya dosa. Allah tidak berubah, kuasanya, kasihnya dahsyat, tetapi itu tidak terjangkau oleh manusia karena dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi dahsyat sekali melanggar firman, dosa, tapi dahsyat sekali melakukan firman. Dan tinggal kita memilih. Kalau seandainya Adam dan Hawa tidak memakan buah yang dilarang Tuhan, maka kita nggak ada mati. Kematian itu akibat dosa. Mati itu artinya terpisah. Dua jenis kematian. Pertama, kematian rohani. Maksudnya kita makhluk roh, manusia itu roh. Yang punya tubuh, yang punya jiwa tinggal dalam tubuh. Tubuh saya ini rumahnya roh saya. Sekaligus Roh Kudus datang menjadi rumahnya Roh Kudus. Baik Allah, rumah kediaman Allah di dalam roh. Jadi tubuh saya ini hanya rumah tempat tinggal. Roh saya ini roh. Punya jiwa. Jiwa maksudnya pikiran, perasaan, kehendak, tinggal dalam tubuh. Jadi manusia yang adalah roh terpisah.
Mati rohani artinya terpisah rohnya dengan Allah. Itulah Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah. Ibarat ranting anggur atau ranting pohon pisah dari batangnya. Apa yang terjadi dengan ranting ini? Sudah mati, layu, busuk, lenyap. Itu sebabnya menyusullah kematian jasmani. Manusia makin layu. Maka manusia digambarkan seperti rumput, berkembang, berbunga, mekar, lalu layu dan gugur dan mati. Itulah upah dosa maut. Jadi mati rohani artinya secara rohani kita sebagai manusia roh terpisah dari Allah. Mati rohani. Mati bukan artinya nggak ada lagi. Ada rohnya. Roh itu nggak bisa lenyap. Roh itu sifat kekal. Mati jasmani artinya roh saya meninggalkan tubuh saya. Jadi saya bisa bergerak ngomong ini, pikiran saya bisa bereaksi untuk memerintahkan tubuh saya, karena masih ada di sini roh. Jadi kalau Allah cabut ini, pisahkan ini, maka tak berfungsi jantung saya berhenti, semuanya nggak berfungsi, akhirnya itulah yang disebut meninggal dunia mati, lalu akan membusuk, harus kembali kepada tanah. Nah, haleluya. Jadi kalau ada orang mati hidup lagi, itu dimasukkan Tuhan lagi roh ke dalam tubuhnya yang mati. Jadi mati jasmani, rohnya terpisah dari tubuhnya. Mati rohani, rohnya terpisah dari Allah yang adalah roh. Haleluya. Itulah akibat dosa. Jadi dosa membuat orang ditarik jauh dari Tuhan. Dosa membuat orang masuk sampai ke neraka. Ayat yang lain bilang orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tapi orang melakukan firman dikejar oleh berkat. Orang yang melakukan firman hidup selama-lamanya sampai ke surga tentunya, tapi orang berbuat dosa kan hidup selama-lamanya jauh dari Allah. Jadi itulah tabu Tuhan. Haleluya. Ayo saya ajak kita lihat satu ayat firman Tuhan di dalam Korintus 15 ayat 22. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau kehidupan kita hanya terhubung karena kita lahir dari keturunan Adam, maka apa yang dialami Adam kita alami. Dan semua orang keturunan manusia Adam sudah berbuat dosa. Tapi kalau kita memiliki hubungan dengan Yesus, maka kita hidup kembali. Demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Makanya disebut hidup baru, ciptaan baru, manusia baru, dilahirkan kembali ketika kita terhubung dengan Allah. Jadi hidup kekal itu artinya punya hubungan, terhubung intim dengan Tuhan. Jikalau kau tidak dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh, dikatakan Yesus kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5, kamu tidak akan bisa masuk kerajaan Allah.
Jadi harus dilahirkan kembali, lahir kedua kali, born again, tubuh kedua kali, lahir dari Allah, lahir secara roh, sehingga punya hubungan dengan Yesus. Kita akan dihidupkan kembali, menjadi ciptaan baru, dilahirkan dari Allah, menjadi anak Allah. Seperti Yesus lahir ke dunia, kita lahir. Seperti Adam sebelum berbuat dosa, kita seperti itu kembali. Lahir kembali maksudnya dilahirkan Allah, dilahirkan secara roh, bukan sekedar dilahirkan oleh manusia. Lahir pertama oleh ibu kita secara manusia, lahir kedua kali dilahirkan oleh Allah. Lahir dari firman, lahir dari roh Allah. Firman menjadi manusia pertama Yesus, dan firman melahirkan roh kita ketika kita mendengar firman, iman dan percaya menerima Yesus. Kita dilahirkan oleh firman dan Allah secara roh, persis seperti firman yang adalah roh menjadi manusia Yesus. Demikianlah ketika kita bertobat, percaya terima Yesus karena mendengar Injil, percaya, lalu kita dilahirkan sebagai anak Allah. Jadi lahir dari Allah itu artinya lahir kembali, lahir secara roh, lalu punya hubungan Kristus, kita hidupkan kembali. Jadi kalau gara-gara Adam semua berdosa, tapi gara-gara Yesus semua boleh diselamatkan. Haleluya. Kalau gara-gara Adam semua terkutuk, terpisah dari Allah, tapi gara-gara Yesus orang diampuni, terhubung dengan Allah, dan diselamatkan, diberkati. Nah, tinggal memilih. Maka di dalam anak sekolah minggu ada nyanyian, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berglori. Ada banyak jalan, tapi hanya satu jalan, hanya Yesus. Haleluya. Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Ini salah satu ayat, banyak lagi ayat, termasuk tadi sudah saya baca 1 Korintus 15:22. Sekarang Mazmur 51 ayat 7 tentang dosa keturunan. Jadi dosa itu diturunkan, diwariskan. Secara biologis pun DNA genetik diturunkan. Jadi nggak bisa dipalsukan. Misalnya ada banyak orang mati terbakar di satu mall, lalu orang tuanya mencari mayatnya yang udah busuk, kan nggak bisa dikenali mukanya lagi udah busuk. Nah, diambillah contoh, ada ini, diambil bagian abunya, dites DNA, maka dicocokkan dengan DNA orang tuanya, itu sama, nggak bisa dipalsukan. Nah, secara fisik begitu, secara rohani juga begitu. Sesungguhnya sebenarnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibu. Ibunya berdosa, anaknya dikandung dalam dosa kesalahan. Padahal anaknya belum buat dosa salah, tapi karena ibunya berdosa, anak ini dikandung dalam dosa, dikandung dalam kesalahan. Jadi sejak dikandungan udah berdosa lewat dosa ibunya. Makanya semua orang yang lahir dari orang berdosa, semua berdosa. Haleluya. Tapi sebaliknya, kalau orang tuanya, ibunya kudus, anaknya kudus. Nah, salah satu contoh nanti kalau cari di Alkitab, Maria yang mengunjungi, Maria ibu Yesus mengunjungi Elizabeth yang sedang mengandung. Elizabeth ini sedang mengandung bayi dalam kandungan, namanya nanti Yohanes Pembaptis.
Lalu Maria ibu Yesus memberi salam kepada Maria. Tiba-tiba kuasa Tuhan menerpa Elizabeth sehingga Elizabeth penuh dengan roh. Tapi di kandungannya juga melonjak dan penuh dengan roh. Jadi Yohanes Pembaptis di kandungan itu sudah penuh roh oleh ibunya yang dilawat Roh Kudus, dilawat Tuhan. Ketika Maria Yesus memberi salam kepada Elizabeth. Jadi kalau orang tua ibunya berdosa mengandung anak ini dalam dosa kesalahan, sebaliknya Elizabeth orang yang mengasihi Tuhan, sendiri bagi Tuhan, begitu menerima salam dari Maria dan dia penuh roh, tapi anak yang dikandungnya pun penuh roh. Jadi dasar, makanya nabi terbesar dalam perjanjian lama itu adalah namanya Yohanes Pembaptis. Kenapa? Sejak dikandungan penuh roh. Coba bayangkan. Ya. Makanya beda kali, misalnya ada 4 anaknya, anak 1, 2, ketiga belum bertobat dulu, lalu bertobat lahirlah anak, mengandunglah anak keempat. Beda sekali nanti anak keempat ini dengan ketiga ini, karena saudaraku dikandung oleh ibunya dalam kondisi apa? Kalau ibunya berdosa, maka anak itu dikandung dalam dosa kesalahan. Kan ngeri kali kan? Anak belum buat dosa sudah berdosa, bukan dosa mau. Ngeri kan? Jadi jangan saudara pikir dosa itu hanya urusan pribadimu, urusan keluargamu juga. Keselamatan pun begitu. Kalau kau percaya kau diselamatkan, engkau dan seisi rumah akan selamat. Kalau kita hidup dalam Yesus, akan ada hasilnya. Haleluya. Jadi itulah dosa keturunan untuk keturunan. Dan itu tidak kebetulan, semua ada sebab akibat. Ayo kita lihat lagi dalam dosa keturunan itu dan kutuk keturunan itu. Ulangan 28 ayat 15. Ulangan 28 ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan atau mendengar suara Tuhan Allah, tapi tidak melakukan dengan setia segala perintah ketetapannya yang kusampaikan padamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapaimu. Jadi itu mendatangi, mencapai. Hanya orang berdosa dikejar malapetaka, dan berhasil dia akan dikejar, ditangkap oleh dosa. Kutuk akan mencapai, mencapai orang berdosa. Ayo, masih suka buat dosa, dikejar saudara. Dikatakan sampai maka segala kutuk. Jadi kutuk itu mengejar orang-orang berdosa. Segala kutuk, bukan satu, segala kutuk. Nanti disebutkan apa itu ayat 16 sampai 46. Ngeri-ngeri. Ya, akan datang padamu dan mencapai. Ya, kita lihat Keluaran 20 ayat 5. Keluaran 20 ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, kepada yang bukan Allah, yang bukan Yesus. Jangan menyembah apalagi beribadah padanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kalau bapak yang melakukan, membalas kesalahannya dosanya pada bapak, tapi tidak titik, tapi kepada anak-anaknya. Ini dosa untuk keturunan. Kepada keturunan ketiga dan keempat, 4 keturunan. Aku mau apa dulu? Supaya ngerti. Coba dulu 4 orang maju ke sini, 5 orang, lagi-lagi lah. Ayo. Iya. Hari. Ke depan. Ya. Ini siapa langsung kenapa kamu? Mas.
Ditonton se-Indonesia dong sini. Sini satu. Ya. Perhatikan ya. Agak kesini nggak nampak di video kamu. Umpamakan ini bapak buat dosa, nyembah berhala, berdukun, punya jimat, minta disembuhkan dukun, punya penglaris, dukun, atau dia sendiri dukun. Inilah misalnya bapak, kan? Kena ini. Tapi keturunan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini punya anak ini, anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini. Enak. Empat keturunan, sudut bau paku. Nah, dosanya pasti kena. Dosa upung dari upungnya sama dia udah pasti kena. Dosanya kena. Dosa ini kena. Dosa dari sini kena ke sini. Dosanya lagi kena sama dia. Dosa dari opungnya ini kena lagi. Dosanya ini kena ke sini, dosanya lagi, dosanya di atas dari sini kena ke sini, dosanya ini kena ke sini, dosanya ini kena ke sini, dosanya ini kena ke sini, dosa bapaknya ini kena masih di sini, dosanya ini kena sama ini, dosanya ini kena ke sini, dosanya ini kena ke sini, dosanya ini kena ke sini, dosanya ini kena ke sini. Ketimpa dulu saya. Jadi bagaimana memutuskan mata rantai itu? Kalau salah satu orang ini betul-betul mendengar Injil, percaya, bertobat, mengaku dosa, lalu mendeklarasikan janji Tuhan, melepaskan dirinya dengan iman, hati percaya untuk mengaku diselamatkan. Kalau ini bertobat, putus, tak ada kena dia, dosanya pun tak kena, semua ditanggung Yesus. Tapi kalau ini nggak bertobat, pasti kena. Kena. Tiba-tiba ini bertobat, dosanya nggak kena, dosanya ini nggak kena, putus, dia bebas, dan anaknya tak kena. Ngeri kan? 4 keturunan. Anaknya kena, anaknya ini kena. Ini kan cucunya ini kan? Cucunya ini, cucunya ini kena. Jadi hanya nggak kena kalau kita bertobat, terima Yesus sungguh-sungguh itu Tuhan, lalu mendeklarasikan Yesus Kristus Tuhan sudah mati di kayu salib menanggung dosaku, kutuk dan penyakit kelemahanku dan dosa keturunanku. Aku tolak itu dalam nama Yesus, karena Yesus sudah menggantikan aku. Aku percaya pada Yesus, janji Tuhan untuk mengaku selamat. Saya lepas. Haleluya. Anak saya tidak mewarisi dosa saya lagi dan dosa keturunan. Apalagi dia bertobat. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk. Jadi 4 turunan. Jadi bukan hanya harta diwariskan, dosa pun diwariskan. Ngeri kan? Ayo, masih gak takut buat dosa? Ada orang buat dosa gak ngaku, ketawa dia. Pikirnya dosa itu main-mainan. Ngeri. Putus hubungan dengan Allah, dan kau akan dicari, dikejar dan dicapai oleh kutuk. Sekaya mana kau, sepintar mana kau, setinggi mana status sosialmu, karena tapi berbahagialah orang yang diampuni
dosa. Dan hanya Allah yang bisa mengampuni. Dan Allah mengampuni dengan cara Dia mengutus anaknya firman menjadi manusia dan menanggung dosa orang yang bertobat percaya padanya. Yesus yang menggantikanmu terkutuk, lalu di dalam Yesus lepas kehidupan, pengampunan, keselamatan dan berkat. Sebab bukan dosa dalam maaf, tapi kasih karunia Allah hidup yang haleluya. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita sehingga kita yang lemah berkata kuat, menanggung penyakit kita sehingga oleh bidurnya kita sembuh. 1 Petrus 2:24, Yesus sendiri telah memikul dosa kita, dosa saya. Sejak saya bertobat terima Yesus, semua ditanggung sama Yesus. Sebab dengan cara itu aku selamat. Kalau tidak, pasti kena. Dosa tidak dihapus begitu. Upah dosa mau tetap berjalan. Orang berdosa kena kutuk tetap berjalan. Cuma Yesus yang mengalaminya, kita tidak. Kalau kita bertobat percaya terima Yesus, Yesus yang menggantikan kita. Jadi dosa itu bukan maksudnya ditiadakan, tidak. Tetap dihukum oleh Bapa, tapi Yesus yang menerima hukuman karena kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di dosa. Itu yang dilakukan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, hidup bagi Allah. Oleh bidur-bidurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Ulangan 28 ayat. Mari kita lihat dulu sebentar. Saya baca dengan cepat. Nanti kamu baca di rumah. Takut akan Tuhan itu bagus. Mulai dari ayat 16 dengan cepat ya. Saudara bisa buka, saya baca dengan cepat. Nah, kalau orang sudah melanggar firman namanya dosa. Akibat dosa, kutuk akan mengejar mencapaimu. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuk bakulmu dan tempat tanamanmu, terkutuklah buah kandunganmu, maksudnya anak kandunganmu, hasil bumimu terkutuk, anak lembu sapimu terkutuk, semua yang ada dalam hidupmu terkutuk, termasuk kambing dombamu. Terkutuk engkau pada waktu masuk, terkutuk engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara penghajaran di antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu. Sekarang penyakit sampar namanya virus corona. Sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam pialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gambut. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang ada di bawahmu menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu, kalah terus. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara. Sekarang orang yang mati kena virus corona tak bisa dikunjungi oleh keluarganya pada waktu pengumuman. Ada pesta sekaya manapun dia. Bahkan tim medis yang mengubur pun harus digaji begitu besar, puluhan juta. Itu kan? Kalau yang di mana itu, di Italia, di mana itu, saking banyaknya mati, nggak ada lagi, langsung pakai bulldozer dikubur, masukkan ke truk, dikorek itu apa? Karena setiap hari ratusan orang mati, dikorek itu
kuburan pakai bulldozer, lalu dituang ke sana, tutup, gak ada pakai upacara. Dengan tidak ada yang menanggungnya, Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir dan borong, dengan kedal kubis dan yang daripadanya engkau tidak akan dapat sembuh, tak sembuh pula. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, kehilangan akal, orang gila namanya orang idiot, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari seperti orang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu, dengan tidak ada orang yang dapat menolong engkau. Anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihat dengan matamu sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu. Indonesia 350 tahun dijajah dulu, dan segala hasil jerih payahmu engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat oleh matamu. Jadi gila, stres. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang ada padanya. Engkau tidak akan dapat sembuh pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepala batu kepalamu. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu. Pokoknya ngeri-ngeri lah, baca. Stres kamu dengar. Tapi kalau kau bertobat, percaya ikut Yesus, digembalakan Tuhan, maka ini yang terjadi ayat 1. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, di atas rata-rata manusia di dunia. Segala berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Jadi berkat itu akan mengejar dan mencapai kita. Makanya berkat menjadikan kita kaya, bukan susah payah banting tulang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Ada saudaraku orang pelihara lembu. Sudah saya peringatkan, hati-hati, kau melayani Tuhan. Jadi memelihara lembu itu sampingan, utamamu melayani Tuhan. Lalu saya bilang supaya kau diberkati Tuhan secara supranatural, karena secara jasmani dia nggak pandai cari uang, jadi harus anugerah Tuhan. Kau harus taati firman, berikan persekutuan. Tak mau dia, terlambat dia dialihkan pelayanan demi lembu-lembunya. Mati 10 lembunya lebih. Lalu aku tanya dia, gak mau dia menceritakan, aku malu dia kan. Tapi saya tahu gak ada orang setanya. Iya kok, tahu kok kira-kira? Tahu Pak, tahu pula dia. Tahu Pak. Diberkati bakulmu, tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka lari dari depan matamu. Tadinya mereka sehabis pecah 7 lari. Jadi nggak ada orang bisa menghadapi sebuah apapun, bersatu apapun. Gak ada yang bisa menghadapi orang yang taati firman. Kalah. Ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat di atasmu, di dalam lumbumu, di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu di rantau perapat. Amin.
Masih ingat dulu tanah Kanaan? Kau lari dari tanah Kanaan pergi ke Mesir, bahaya kau. Abraham coba pergi, Lot coba pergi. Kalau kau kurang diberkati di tanah Kanaan, itu karena kau gak berkati. Tanah Kanaan itu melimpah susunya. Hanya mentaati Tuhan masalahnya. Jadi bukan perlu mau ini kurang rezeki diganti rumah. Ayat 9, Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan padanya. Tuhan berjanji dengan sumpah pada Abraham, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu, dan oleh danmu dan keturunanmu bangsa-bangsa diberkati. Kita keturunan Abraham karena kita anak Yesus, karena iman. Amin. Berarti masih berlaku. Ayat 10, maka segala bangsa di bumi akan melihat, bukan hanya tetanggamu, bangsa akan melihat. Viral. Haleluya. Ada pemain gitar Indonesia jago kali dia pinggir pakai gitar klasik, viral sedunia, seluruh dunia menonton dia. Nah, kita oke lah gak main gitar berat, tapi ketika kita mentaati Tuhan diberkati, viral kita sedunia. Apa dikatakan? Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut padamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, anakmu masuk. Haleluya. Ada berkat rohani pada anak cucu kita minimal 4 generasi. Untuk 4 generasi, berkat 4 generasi. Makanya kamu yang melayani Tuhan itu jangan main. Dalam Tuhan itu gak ada yang gratis. Cuma hitungannya bukan kayak kau di apa sana di kerjaan sana. Ada kali-kali Tuhan itu beda. Haleluya. Tuhan akan melimpahi kau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, hasil ternakmu, hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Itu kepada Abraham sudah diberi dan itu tetap berlaku. Haleluya. Ada berkat Abraham. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah. Yang di bumi aja kekayaannya banyak. Ini sampai katanya dari surga pun bukan. Haleluya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu dan pada masanya, memberi hujan pada masanya. Itu salah satu hujan berkat. Kalau sawitmu pas mau bunga dan buah tak datang hujan, maka trek gagal. Semua pohon begitu. Jadi kalau mau bunga mau buah dia butuh hujan, butuh waktu hujan. Kalau hujan tidak datang gagal dia buah. Nah Tuhan bilang dibuka Tuhan langit supaya memberi hujan pada waktunya. Haleluya. Dan memberkati segala pekerjaanmu. Berapa pekerjaan? Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Aduh. Tetapi engkau sendiri tidak. Aku mau ke sini. Gak pinjam, tak dipinjamkan. Lebih enak kan? Kayaknya lebih enak memberi daripada menerima. Ini kalau sudah berkat supranatural dari intervensi Tuhan. Haleluya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik, bukan naik turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari yang kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu
pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kalau kau beribadah kepadanya, diberkati roti, makanan, air, minumanmu. Kujauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kugenapkan umurmu. Tidak ada keguguran. Musuhmu akan lari, ngeri menghadapimu. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikutimu seumur hidup. Dan kau akan diam di hadirat Tuhan. Haleluya! Enak kan? Jadi jangan bilang, sulit kali Pak ikut Tuhan. Enggak. Saya sudah pernah khotbah tapi belum diwahyukan mungkin sama kita. Paling enak di dunia ini ikut Yesus, bukan ikut hantu, bukan ikut setan. Paling mulia, paling enak malah Yesus, bukan melayani setan. Paling bahagia, enak melakukan firman, bukan melakukan dosa. Jangan terbalik. Payah Pak bertobat, Pak, kayaknya saya belum mau bisa bertobat. Paling enak. Hanya perlu kita datang pada Yesus, lalu belajar pada Yesus. Melayani Yesus, belajar kepada-Ku karena aku menempuh rendah hati, juga mendapat ketenangan. Sebab yang kupasangkan enak, bebanku pun ringan. Haleluya. Kalau saudara ngerti itu, wah. Roma 10 ayat 10. Kita harus ambil ini. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi nggak otomatis. Meskipun Yesus sudah mati untuk semua orang berdosa, bukan maksud orang berdosa otomatis selamat diampuni semua. Orang berdosa itu harus percaya dan bertindak, datang pada Yesus. Aku percaya Yesus, aku orang berdosa, Kaulah Tuhan yang sudah mati bagiku, sudah bangkit dari kubur setelah memikul menanggung dosa. Kaulah Tuhan Juru Selamat, ampuni aku, masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan Juru Selamat. Aku putuskan mengikut Yesus. Harus ada tindakan ini. Hati percaya, mulut mengaku, lalu kita datang pada Yesus, maka diselamatkan. Haleluya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diislam. Jadi supaya kau lepas dari bentuk, saudara harus bertobat, percaya Yesus sudah menanggungnya. Percaya Yesus menanggungnya. Maka taruhkan hidupmu kepada Yesus. Karena sudah pasti berbahagia orang berharap mengandalkan Tuhan dan diberkati. Lalu deklarasikan, hatimu percaya, deklarasikan, mulutmu mengaku. Setan itu harus diusir baru lari dia kadang-kadang. Makanya tunduklah pada Allah, lawanlah iblis. Jadi ada tindakan iman tunduk pada Allah, lalu tindakan iman melawan iblis. Usir dia dalam nama Yesus. Juga melepaskan kutuk, menerima pengampunan. Kita harus percaya Yesus sudah mati di salib. Kita mengaku dosa kita. Kita percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Kita memberikan hidup kita untuk diselamatkan dan mengundang sebagai Tuhan Juru Selamat dan memutuskan kita mengikut Dia. Udah selamat. Lalu kita bilang, karena Yesus sudah memikul dosaku, sudah menanggung penyakit, kelemahan dan kutuk yang harus saya terima karena dosaku dan dosa warisan, sekarang tidak berlaku atasku dalam nama Yesus. Aku putuskan itu. Roma pasal 8 ayat 1 katakan apa? Deklarasikan ini demikian, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi siapa yang dalam Kristus, ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru dari Tuhan. Berkat dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 sedang datang. Taat lakukan, taat dikejar berkat, taat dikejar berkat. Pasti berhasil berkat itu mengejar. Langgar firman pasti berhasil kutuk itu mencapai. Ngobrol kemana kamu? Karena ayat 2 ada hukuman ayat 1 ya. Ayat 2. Roh, yaitu roh Allah yang diberikan pada kita waktu percaya kepada Yesus. Roh itu lebih besar daripada roh dalam dunia, dari setan, dari apapun. Karena kita bisa kalahkan setan karena rohnya ada dalam diri kita. Haleluya.
Yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa, hukum maut. Haleluya. Hukum dosa bukan dosa maut, terpisah dari Allah, kematian. Hukum maut adalah penyakit, kelemahan, kutuk dan sebagainya. Semua yang sakit-sakit menderita. Kau bebas oleh Roh Allah yang kau terima dalam diri. Tinggal kau deklarasikan. 1 Petrus 2 ayat 4, dia sendiri telah memikul dosa dalam tubuhnya di kayu salib. Aku percaya itu. Aku mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh telur-telurnya aku telah sembuh. Karena firman mengatakan, dia yang memikul dosa, dia yang memikul penyakit, kelemahan dan kutukku. Dan oleh Yesus aku boleh hidup dan diberkati. Haleluya. Roh Kudus yang aku miliki sejak aku percaya kepada Yesus memberi hidup, bukan mendatangkan kematian, mendatangkan kehidupan sampai kekekalan. Memerdekakan aku dalam Kristus dari hukum dosa. Tidak ada bisa kutuk lagi, karena hanya orang berdosa yang di bawah hukum dosa yang bisa dikejar, dicapai oleh kutuk. Aku tidak. Aku bebas merdeka oleh Roh Allah yang aku miliki dalam Yesus ketika aku bertobat ke Yesus. Hukum dosa, hukum maut tidak berlaku. Maka kau boleh perintahkan dari tubuhmu, hei kuasa maut, semua penyakit kelemahan, kutuk ilegal, itu hanya untuk orang berdosa yang ditebus oleh Yesus. Tidak. Kau perintahkan itu dari Roh dengan pikiran yang kau sudah dibangun. Keluar kau, tinggalkan saya. Lalu kau menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ketika kekuatan itu datang, kau terbang seperti Raja Wali. Kau lari tidak henti, jalan tidak lelah. Haleluya. Haleluya. Lalu dia memberi kau tenaga kuasa menguasai setan-setan dan menyembuhkan segala sakit. Dan inilah tanda-tanda yang menyertai orang percaya itu. Musibkan demi nama Tuhan. Sekalipun puasa kala jengking ular enggak mendatangkan maut, karena hukum dosa, hukum maut tidak berlaku lagi, karena Roh Allah dalammu. Haleluya. Ketika kau tumpangkan tangan orang sakit, kuasa Tuhan, Roh Kudus yang dalam diri akan mengalir melalui tangan untuk menjawab doa dan iman. Orang sakit akan sembuh. Haleluya. Itulah kita. Sampai engkau mengerti, bisa mengerjakan apa yang dikerjakan Yesus. Lalu Yesus berkata, semua yang percaya akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus, bahkan lebih besar daripada itu. Anak kalau sudah tumbuh, sudah pandai, bisa mengerjakan apa yang dikerjakan Bapaknya. Kita juga kalau sudah bertumbuh secara rohani, mengerti secara rohani bagaimana caranya mengerjakan itu, maka kita akan bisa mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Yesus. Hanya masalahnya kau perlu bertumbuh rohani. Amin. Itulah manusia baru, itulah kita. Selain itu, saudara harus tolak. Hati percaya mulut mengaku, deklarasikan, kau selamat. Kau harus berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, karena ada berkat kepada keluarga. Haleluya. Ayat terakhir, Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Nah ini kalau sudah mau start ikut Tuhan, tidak tanggung-tanggung, dan Tuhan senang, akan memberi percepatan, akan memberi kepada kita kuasa yang dahsyat. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari siapa? Bukan orang kaya, bukan orang pintar, sudah rajin gereja, tidak. Dia mencari yang sungguh hati. Lalu dia berhenti, lalu dia melimpahkan kekuatannya, supaya dia menjadi orang menang lebih dari pemenang, supaya dia berhasil dalam semua pekerjaannya, karena dia punya tenaga kuasa. Haleluya. Makanya sungguh-sungguh, karena ini pencurahan roh bisa terakhir. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Ini anak Tuhan kalau sudah ini. Haleluya. Bukan, aduh, mati mau semangko. Abangku, bukan gitu lagi. Haleluya.
kenapa? Haleluya. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Nah, saya sudah ceritakan ngerinya dosa supaya kau takut akan Tuhan. Saya sudah ceritakan luar biasa melakukan firman. Itu takut akan Tuhan. Jangan ketawa kalau sudah buat dosa. Itu gak takut akan Tuhan. Kau pikir dosa itu bumbun main-mainan. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintahnya. Ini perintah pertama sekali kepada men, kepada laki-laki. Dalam bahasa Inggris kepada men, laki-laki. Seorang ayah. Kalau ayah takut akan Tuhan, suka segala perintahnya. Apa yang terjadi? Bukan hanya dia yang diberkati, 4 generasi, 4 generation, the blessed of God. Haleluya. Ada sedikit bahasa Inggris kita. Oh, haleluya. Anak cucunya ayat 2 akan perkasa di bumi. Kalau saudara baca Kejadian 12, apa janji Tuhan kepada Abraham? Kalau kau taat, maka Abraham itu taat. Bapak orang beriman. Aku akan memberkati engkau dan keturunanmu, olehmu dan engkau bangsa-bangsa diberkati. Itu terjadi. Namamu masyhur. Ya, segala bangsa katanya kan? Ya, anak-anaknya hebat. Makanya orang Israel hebat karena itu masih 4 generasi dari Abraham. Israel itu anaknya si Yakub. Yakub itu berubah jadi Israel. 12 itu makanya sekarang Israel. Jadi kalau Tuhan janji pasti terjadi. Amin. Hanya kapan terjadi? Kalau kau taat. Jadi janji itu terjadi kalau kau taat. Kalau mau mengambil janji, taat dulu. Haleluya. Bisakah? Bisa. Roh Allah di dalam dirimu akan memberi kau kekuatan untuk itu. Sehingga apa saja kau berbuat berhak, termasuk melakukan firman. Jangan pikir sendirian. Makanya jangan andalkan dirimu. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya berbuat baik terus, tetap untuk selamanya. Haleluya. Sampai bangsa-bangsa melihat kita menjadi viral. Kita sedang ke sana. Kalian semangat lakukan firman. Datang kebaktian, datang konser, datang doa, dengar firman, lakukan percepatan. Lalu kemudian ini sungguh-sungguh kucurahkanlah kuasaku. Lalu kau bisa terbang dengan kecepatan tinggi untuk mencapai apa yang kau capai dalam Tuhan. Untuk segera melakukan firman untuk melihat janjinya tergenapi. Haleluya. Ada ketaatan, ada janji yang terjadi. Amin. Kalau dosa menghasilkan buahnya tadi terpisah dari Allah, dikejar oleh malapetaka dan maut, tetapi melakukan firman juga akan dikejar dan berkat. Haleluya. Ayo, slow taat atau tetap bertahan dalam dosa. Pilih. Hidup ini adalah pilihan, tak ada kebetulan. Kabur Tuhan. Makanya harus misi Tuhan. Kau yang percaya sungguh-sungguh, kau dan rumahmu diselamatkan. Orang tua sungguh-sungguh, sudah pasti kau diberkati, 4 generasi diberkati. Sampai standar takut akan Tuhan, suka segala perintahnya. Udah janji Tuhan ini segera terjadi. Aku menantikan ini. Amin. Amin. Siap? Iya, firman itu akan bergerak hebat dalam diri. Firman itu menjadi manusia. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1:14. Tapi firman yang kita terima menjadikan kita manusia Allah, the man of God. Manusia tetapi isinya ilahi, isinya luar biasa. Manusia baru, manusia unggul, melakukan perkara-perkara besar. Ayo segera, ini nanti gak tahu kita ini siap corona ini apa lagi nanti. Makin gawat kok dunia ini. Nah, anak Tuhan jangan makin percaya. Haleluya. Jangan orang benar makin terang, semakin terang sampai terang rembang. Malah kita mau beli 1 hektar yang di belakang.
Allah, memang 7 miliar harganya. Kalau kita bikin rumah pemulihan, semua orang sakit sedunia boleh datang. Saya tinggal jadwal kamu yang menanganinya. Dengan kuasa, lepaskan kuasa itu dengan perkataanmu. Tapi jangan asal ngomong juga, harus ada kuasa. Kalau sakit apa? Corona Pak, ajari dia sesuai tuntunan Tuhan. Mau bertobat, serahkan diri, ngaku dosa, mau sembuh dalam nama Yesus. Langsung suruh cek sama dokter, bawa hasilnya sih. Lalu diwawancarai dia secara langsung, sembuh dari corona. Haleluya. Jadi viral nanti, jadi harus ada departemen kreatif nanti. Mungkin saya adalah komandannya, langsung subscribe-nya 10.500.000. Tapi memasukkan ke gereja ada buat ya kan? Ya, tapi semua juga kan kebagian. Amin. Tidak, gampang sekarang bilang. Apalagi Tuhan yang buat. Amin. Kenapa kami mimpi begitu? Orang aja saking jelek-jeleknya mukanya nyanyi jadi viral kan? Iya. Karena ada itu nyanyi, bel-bel ke mana? Jadi viral jadi. Kita nggak usah kayak gini. Karena Tuhan memakai kita. Haleluya. Bisa kita bangun rumah pemulihan? Ngantuk. Saya tinggal melatih saudara bagaimana bergerak secara roh. Ya, awak kan komandan kan, kamu bisa orang kita nanti. Firman menjadi manusia. Artinya firman itu jadi dalam hidup kita yang beri. Ngerti maksudnya? Ya. Kalau firman bilang kau dikejar berkat, real secara manusia kita dikejar berkat. Kalau firman bilang engkau meletakkan tangan sama orang sakit sembuh, itu terjadi dalam hidup kita. Kita letakkan tangan sembuh. Apa susahnya letakkan tangan sama orang sembuh? Pokok, tapi harus ada kuasa. Amin. Hilang kan? Haleluya. Ya, jadi terpaksa nanti orang-orang tertentu harus full timer untuk menangani. Setiap hari harus dibatasi datang dari dalam luar negeri. Hanya cukup 1 hari datang hanya 100 orang. Jangan. Haleluya. Itulah waktunya nanti orang akan datang berduyun-duyun ke rumah Tuhan, ke gereja. Karena gereja dibangun di atas bukit-bukit yang tinggi. Karena orang berkata Tuhan berfirman di sana. Kalau Tuhan berfirman semua jadi. Ayo ke rumah Tuhan. Jadi gereja itu menjadi pusat kesembuhan, pusat berkat, pusat semua. Karena di gereja ada Yesus Kristus Rajanya. Haleluya. Kita sedang kesini. Tentu anak-anaknya semua adalah orang-orang yang melintang, orang-orang yang loyal kepada Tuhan, orang-orang yang taat, tidak mengorbankan ketaatannya demi apapun. Dan Tuhan percaya. Siapa yang dipercaya akan dipercayakan. Amin. Maulah jadi orang yang dipercaya Tuhan. Haleluya. Dan lihat tanpa generasi. Jadi hari ini kalau kau percaya total, serahkan diri sama Tuhan. Serahkan diri sama Tuhan. Anak muda, jangan kau menikah sebelum dinikahkan di gereja. Itu merusak generasi iman. Haleluya. Kenapa ada lahir anaknya, kepalanya 2, badannya 1, tangannya tak ada, orangnya cacat rohani, cacat jiwani, cacat jasmani. Itu semua karena kutuk. Belum menikah sah, sudah berhubungan suami istri. Datanglah iblis merusak, mencuri kesempurnaan. Hanya lahirlah anakmu nanti, matanya tak ada, anaknya tak ada. Hati-hati. Karena dosa zina akan mendatangkan. Makanya jangan. Tapi berbahagia orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita orang-orang tua yang dulu gak jelas-jelas itu bertobat sungguh-sungguh.
Lepaskan dirimu dengan cara bertobat dan sabar. Lepaskan, jangan sampai kau kena kutuk dan mengalirkan kutuk kepada keturunan. Deklarasikan dengan pertobatan. Hati percaya dulu dengan aku. Nanti dalam doa lakukan itu. Jangan tunggu tahun depan. Kalau bisa sekarang bahagia, kenapa enggak bahagia? Jadi ada judul khotbah saya di YouTube. Kalau bisa bahagia untuk apa menderita? Bisa kok bahagia, berbahagialah orang mendengar bahkan firman. Haleluya. Amin. Dan inilah rencana Tuhan bagi kita. Rancangan damai sejahtera, bukan celaka, memberi hari depan yang penuh harapan. Saudara mau? Mari kita berdoa.